Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman yang kami hormati Bapak Ketua Masjid dan seluruh jajaran yang insya Allah senantiasa dibimbing Allah Ta'ala untuk terus membimbing, membuat program demi kemaslahatan masjid dan jamaah yang kita cintai ini. Yang kami banggakan Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang alhamdulillah sampai detik ini tetap istiqomah dalam taat kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan senantiasa sehat lahir batin, sehat jasmani rohani, diberikan kemudahan dalam taat kepada Allah SWT, dan dijauhkan dari fitnah, bala, bencana, wabak, di dunia wal akhirah, diberi kemudahan untuk menyelesaikan seluruh masalah dan diberikan kemudahan untuk membayar hutang. Selawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak, mengawali tausiah kita pada kesempatan ini, mari kita tetap bersyukur kehadirat Allah di qaulina alhamdulillah. Bisa hadir di masjid itu satu kebanggaan. Bisa memenuhi perintah Allah, salah satu contohnya dalam sholat dengan berjamaah, ini satu kebahagiaan. Karena memang tugas manusia hanya satu, yaitu untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman, sebagai manusia yang sadar bahwa dia dicipta untuk beribadah, maka ketika dia bisa melaksanakan perintah itu satu kebahagiaan. Alhamdulillah. Dan di antara manusia, hamba-hamba Allah, itu kita diberi kemudahan, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mungkin keluarga kita, saudara kita di luar sana yang hari ini masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Bahkan mungkin ada yang belum sholat, padahal dengan azan, punya jam, tapi hatinya tidak digerakkan untuk taat kepada Allah, tidak digerakkan untuk bisa berjamaah. Dan alhamdulillah di antara manusia itu kita yang Allah gerakkan hati kita untuk tetap
mampu menjalankan kaki kita mengikuti jamaah sholat maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan hanya sholat maghrib, alhamdulillah. Karena program berkemasjidan, seksi dakwah telah membuat jadwal seminggu sekali tiap malam Kamis. Ada pengajian rutinitas untuk pembekalan ilmu, untuk pembekalan agama bagi jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi kita bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap hidup istiqomah mengikuti pengajiannya. Walaupun mungkin yang isi itu terus terlambat tadi sholatnya. Mohon maaf, terlambat. Ketinggalan 1 rakaat. Maklum jauh sekarang dari Jepun tengah sana. Nak ngebut takut kubur. Jadi lebih baik hati-hati, yang penting nyampe. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan jamaah di masjid yang kita banggakan. Lebih daripada itu, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Alhamdulillah. Setahun yang lalu, ya, mungkin ada saudara-saudara kita, jangankan setahun yang lalu, kemarin mungkin ada tetangga kita, saudara kita yang tidak sempat untuk kembali memakmurkan, akan kembali diingatkan oleh para dai, para mubaligh, bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal telah hadir sosok yang agung yang namanya Nabiullah Muhammad bin Abdullah, yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali semangat dalam rangka taat kita kepada agama yang kita yakini, taat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan kita harapkan syafaatnya. Dan insya Allah kita semuanya akan mendapat syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sebelum kita sampaikan, mari kita bersolawat dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah aja selawatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak begini. Ini sholawatnya siapa? Seperti ini. Sholawatnya malaikat ketika bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholawatnya malaikat. Nah, itu bapak hadirin yang kami hormati, ciri bahwa kita pecinta Rasul, paling tidak lisan kita basahi dengan sholawat. Kenapa dengan sholawat? Karena ciri orang yang cinta kepada Rasul, ciri orang yang cinta kepada kekasihnya biasanya akan menyebut namanya. Ya. Kalau kita cinta kepada seseorang yang kita cintai, ya, sampai tidur pun kadang-kala ngigau disebut-sebut namanya. Saking apa? Saking merasa cinta. Nak ketemu jauh pakai video call, pakai pulsa, laju ke sampai terhingga. Kenapa? Karena sudah saking cintanya kepada orang yang dicintai. Bagaimana dengan kita? Sudahkah merasa cinta itu tumbuh dalam hati kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tahu diri kita masing-masing? Tapi salah satu ciri
Orang yang mencintai adalah pasti akan senantiasa menyebut-nyebut namanya. Maka ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan," siapa orang yang sholawat kepadaku satu kali, maka sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya mi'atan wa asratan, dan nyata. Siapa orang yang sholawat kepadaku, kata Rasul, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya. Itu satu kali sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Rasul kepada umatnya. Lalu kita tadi sudah berapa kali sholawat? Paling tidak 2-3 kali kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, wa man shalla alayya asratan. Wa man shalla alayya asratan. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka sallallahu alaihi mi'atan, Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepadanya mi'atan, 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, dan barang siapa yang bersolawat mi'at 100 kali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atun minan nar wa askanahu yaumal qiyamah ma'asy syahadah minasy syuhada. Ya. Siapa orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, maka Allah mencatat di antara 2 matanya apa? Akan tertulis di antara kedua matanya terbebasnya dari sifat nifak atau munafik. Lalu akan dibebaskan dari api neraka dan ditempatkan nanti di hari kiamat bersama para mujahid. Subhanallah. Itu manfaat daripada sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gampang ternyata. Untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah itu gampang. Untuk bisa menikmati surga, bebas dari neraka, gampang. Tinggal mau atau tidak. Kita sholawat kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, akan dibebaskan, kita ditata, tercatat di antara mata kita ini bebas dari sifat munafik. Kenapa? Masa iya katanya cinta nyebut namanya pun tidak. Namanya cinta suruh belikan bakso orang gelem. Cinta kok masa iya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersolawat kepadanya pun tidak mau. Maka kalau kita ingin membahagiakan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahagiakan mumpung di dunia
Rasul, pengen membahagiakan Rasul, pengen bersama Rasul. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, ini di dunia kita dituntut membuktikan rasa cinta itu kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saking cintanya kita kepada Rasul, seorang manusia pilihan, walaupun beliau Rasul belum lahir, tapi namanya sudah terpampang di pintu surga sana. Satu pintu bertuliskan Allah, satu pintu lagi bertuliskan Muhammad. Bahkan dalam hadis qudsi, ibu bapak hadirin yang kami hormati, tidaklah diciptakan langit dan bumi ini, tidaklah diciptakan manusia, tidaklah diciptakan jin, tidaklah diciptakan manusia, tidak diciptakan alam semesta ini kalau bukan karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun lahir terakhir, tapi namanya sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka dalam hadis itu tidak diciptakan alam semesta ini. Begitu mulianya Kanjeng Nabi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ila akhir ayat. Kalau nggak salah di dalam surah Al-Imran 85. Qul, katakanlah wahai Muhammad, firman Allah ini, in kuntum, jika engkau kalian semuanya tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku di situ adalah Rasulullah. Jadi ibu bapak, kalau kita cinta kepada Allah, rasa cinta itu salah satu buktinya harus mengikuti contoh suri tauladan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, firman Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Laqad kana lakum, sungguh telah ada contoh suri tauladan yang baik bagimu, bagi kita yang mau mengikuti Rasul, yang mau cinta kita kepada Allah. Contoh suri tauladan yang baik yang sudah terdapat dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cinta yang lain, bukan contoh-contoh yang lain, tapi yang sudah ada jaminan contoh yang baik itu terdapat dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada jaminan. Lalu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, orang-orang yang mau menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah adalah mereka orang-orang yang liman kana yarjullah, ingin berjumpa nanti di akhirat kepada Allah, berjumpa kepada Allah. Ingin tak kita berjumpa kepada Allah, Bu? Ingin. Pak? Ingin kita berjumpa kepada Allah. Dan kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai uswatul hasanah adalah orang yang nanti di akhirat ingin berjumpa kepada Allah. Maka orang yang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala di dunianya salah satunya adalah dia tetap beriman kepada hari akhir, ingin berjumpa kepada Allah, dan yang ketiga dia wadzakarallah katsiran, banyak mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Mengingat Allah ala kulli hal, setiap saat mengingat Allah. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan. Makanya Rasul itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Bagaimana akhlak ketika mau tidur, Rasul sudah ajarkan. Ya. Di situ juga ada menyebut mengingat Allah SWT, berzikir kepada Allah. Sebelum tidur kita disuruh berdoa. Ya. Bagaimana doa mau tidur? Sering doa enggak kita mau tidur? Orang yang mau tidur tetap berdoa, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak bismika Allahumma ahya wa bismika an. Apalagi banyak yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk mau minum. Mau minum Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya. Silakan, bagaimana doa mau minum? Bu, doa mau minum Rasul pun sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya. Pegang pakai tangan kanan, paling tak bismillahirrahmanirrahim dulu. Ya. Ini mau saya minum tak disusu. Ini suaranya sudah serasa basah. Saya minum yang putih aja ya. Ini memang sudah tidak terjaga suaranya. Banyak minum kopi, banyak minum teh, jadi suaranya agak kurang terjaga. Minta suaranya rusak. Manisnya besar. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu diajarkan Rasul. Mau makan, Rasul ajarkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Mau makan pun diajarkan berdoa. Pertengahan makan terasa nikmat, Allahumma hani'an mari'an. Mana Pak? Lali. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dipraktekkan. Dicontohkan mungkin pernah, tapi ketika kita merasakan nikmat makan, maka diam. Apa kira-kira? Maniannya? Nah itu kira-kira. Paling tidak Allahumma hani'an mari'an. Merasakan nikmatnya makan. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Banyak yang diajarkan Rasul kaitan dengan berzikir. Belum berzikir yang lain. Ya. Sholat zikir, ba'da sholat zikir. Ya. Nah ibu bapak hadirin yang kami hormati, itu yang mudah-mudah yang biasa kita dengar terhadap anak-anak kita. Mau naik kendaraan, zikir. Turun kendaraan, zikir. Jalan naik, zikir. Jalan turun, zikir. Jalan lurus, zikir. Ada zikirnya. Jadi panca indera yang Allah berikan kepada kita ini, lisan kita ini, mumpung di dunia kita gunakan untuk zikir kepada Allah, cinta kepada Rasul, banyak-banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Nah itu. Aku
banyak, takutnya waktunya habis. Ya. Nah kalau bicara masalah maulid, bicara masalah kanjeng Nabi, itu panjang. Gak cukup kita mengenal kanjeng Nabi Muhammad SAW hanya dari silsilahnya aja. Jangan-jangan silsilahnya pun juga gak hafal. Yang nanti mungkin di maulid akan dibahas itu. Dan biasanya anak-anak nyanyi itu Muhammadin Abdullah ila akhiri itu silsilah itu banyak dinyanyikan sekarang dengan mudahnya. Ya, ibu bapak hadirin yang kami hormati. Jadi untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah, jalan terbaik kita mengikuti contoh Rasulullah. Maka kita mengkaji Rasulullah. Risalah Rasul kita kaji tentang kepribadian Rasul. Dan paling tidak ibu bapak, karena Rasul itu menjadi contoh suri teladan bagi kita. Paling tidak yang harus kita kaji terhadap Rasulullah Muhammad SAW itu pertama surah. Ya, yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian apa? Sarirah. Ini ulama membantunya dengan surah sarirah. Sarirah apa? Apa yang disyariatkan, yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berakhlak, cara makan, cara berpakaian. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh suri teladan kita. Dan ibu bapak hadirin yang kami hormati, banyak contoh-contoh yang harus kita pelajari kaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya yang hubungan ibadah kepada Allah saja, tapi termasuk bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Itu pun juga harus kita ketahui dan kita pelajari. Tujuannya apa? Tujuannya paling tidak apa yang dia lakukan itu itibar Rasul. Ya, saya dulu ketika mendapat pelajaran Tarikhul Islam Rasul itu salah satunya dia senang memakai khatam cincin. Tapi makanya cincin Rasul itu tidak di sini, tapi di sini. Saya niat untuk memakai cincin. Cincinnya sih kok nggak dua. Tapi diniatkan itibar Rasul. Rasul itu cirinya beliau itu apa? Pakai kumis. Pakai apa lihatun nih? Lihatun jenggot. Maka saya niat jenggot saya nggak saya potong, tapi saya pelihara niat untuk mengikuti Rasul begitu. Jadi niatnya dan dinilai Rasul. Ya. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, banyak hal yang harus kita pelajari terhadap diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian kita sebagai pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ilmu tentang Rasulullah, ilmu tentang fikih, ilmu tentang tauhid, akidah kita, dan ilmu-ilmu adin agama yang lain, ya, yang harus kita pahami. Sehingga dengan semakin paham terhadap agama, diharapkan kita semakin tunduk patuh terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, ibu bapak hadirin yang kami hormati, ini menjadi penting kita ingatkan.
kita kepada Rasul, sisihkan waktu kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat sekali 114, 10 kali Allah bersolawat kepada kita. 10 kita bersolawat kepada Rasul, 100 kali Allah bersolawat kepada kita. Kalau kita bersolawat 100 kali, maka kita akan dicatat di antara mata kita ini, dijauhkan dari sifat munafik. Sifat munafik ada 3. 1, apabila dipercaya tidak berkhianat. Ciri sifat munafik ada 3, Pak ya. Kalau berbicara bohong, kalau dipercaya berkhianat. Terus yang ketiga, kalau berjanji dikhianati. Sekarang kan banyak yang berjanji minjem duit seminggu, 2 minggu, setahun tak bayar. Giliran ditagih marah. Itu wong sano bukan wong sini. Wong sano. Alangkah mudahnya ini hari berjanji. Ya. Makanya mari sisihkan waktu kita. Ya, mau tidur belum bisa tidur, ambil tasbih untuk perangsang dari kita ini. Kita ambil selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau sholawat yang lengkap nggak apa-apa. Nah, di dalam mengambil tahiyat itu nggak apa-apa. Mau banyak sekali ya tentang cara kita bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau as-sholatu, ketika kita mentahiyat gimana kita tahiyat? Tahiyatulillah, as-sholatu wassalam. Kemudian sampai terakhir kita bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh semua sholawat itu. Sholawat yang agak pendek tadi boleh, sebagaimana sholawatnya malaikat Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Mau as-sholatu kepada Rasul Sallallahu alaihi Wasallam boleh kita. Bagaimana sholawat? Sholawatnya as-sholatu. Bagaimana sholawatnya kepada Rasul ketika tahiyat tadi? At-tahiyatu lillah. Boleh, yang mudah bagi kita kepada untuk salat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau salawat badar, silakan mau salawat badar. Yang penting bagaimana cara salawat itu menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak hadirin yang kami hormati. Yang kedua, di samping dijauhkan dari sifat-sifat munafik, akan dikumpulkan bersama para mujahid, orang yang mati dalam berperang melawan orang-orang kafir. Nanti dikumpulkan bersama. Dan yang tidak kalah pentingnya, fadilahnya adalah dibebaskan dari neraka. Kalau bebas dari neraka artinya apa? Insya Allah surga. Ada satu kisah sahabat, namanya kalau tidak salah Rabi'ah. Sahabat ini itu apa? Satu ketika ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang budak begitu, ya,
Seorang budak yang mau senantiasa membantu, tapi saat itu sudah dibebaskan sahabat Nabi. Tapi saking cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabi'ah bertanya, ya Rabi'ah, engkau senantiasa berkhidmat kepadaku. Setiap kali aku mau ambil wudu, kamu yang mengambilkan air, yang dibawakan air kamu, mengambilkan air kamu. Lalu apa permintaanmu kepadaku, kata Kanjeng Nabi? Ya Rasul, izinkan aku untuk senantiasa nanti bersama Rasul di surga. Izinkan aku untuk bersama Rasul di surga. Maka Rabi'ah bertanya, bagaimana caranya ya Rasul? Kata Rasul, "Fa'tabu alayya sholatan." Perbanyak kepadaku bersolat. Kalau kita pengen bersama Rasul, maka perbanyak bersolat. Bukan hanya sekali, bukan hanya 10 kali, bukan hanya 100 kali, tapi banyaknya. Kenapa? Karena kita cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta enggak kita kepada Rasulku? Cinta enggak? Rasul itu Pak Bu, saking cintanya kepada umatnya, walaupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi sakaratul maut, yang dipikirkan adalah ummati. Itu cintanya Rasul kepada umatnya. Kita tahu bagaimana menghadapi sakaratul maut. Sakitnya seperti dikulitin. Kalau seluruh air di dunia ini diminumkan, saking hausnya tidak akan cukup untuk bisa membuat hausnya itu sembuh. Saking apa? Saking sakitnya orang menghadapi sakaratul. Tapi Rasul kekasih kita sempat memikirkan ummati. Bagaimana umatku nanti setelah aku tiada? Itu yang dipikirkan Rasul. Masihkah dia taat kepada Allah? Masihkah dia taat kepada agamanya? Lalu Anisa, bagaimana para kaum ibu, kaum wanita setelah aku tiada? Apakah dia masih mau tutup aurat? Apakah dia masih mau menjaga kehormatannya? Apakah dia masih mau taat kepada Allah dan Rasulnya? Apakah dia masih mau tetap menjadi tegaknya tiang agama? Bu, cintanya Rasul kepada kaum ibu sampai seperti itu. Dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Maka bahagiakan Rasul mumpung di dunia. Bukankah ibu tahu bagaimana sebelum Islam datang, kapan lahir kaum betina langsung dikubur hidup. Ya Bu, itulah zaman jahiliyah zaman dulu. Seolah kaum wanita tidak berguna. Lahir betina, kubur. Lahir betina, kubur. Datang Islam, datang kepada Rasul. Kaum ibu menjadi mulia. Bahkan 3 tingkatan dibanding dengan bapak. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu lipat 3 dibanding bapak ayah. 3 tingkatan Bu. Setelah datangnya Islam, Masya Allah. Bahkan
katanya al-jannatu tahtal aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Baik ibu, baik generasinya, baik negaranya. Kalau baik ibu. Makanya kesuksesan seorang suami ada pengorbanan suksesnya seorang istri katanya. Kalau ibunya baik, bapaknya ikut baik, anaknya ikut baik, negaranya baik. Hanya besar peran ibu setelah Islam ini datang. Siapa yang bawa Islam? Rasulullah Muhammad SAW yang kelahirannya senantiasa diperingati. Dan peringatan lahirnya Kanjeng Nabi bukan bid'ah. Ya. Tapi bagi kita bid'ah hasanah. Dan mungkin Nabi memperingati hari lahirnya. Tapi bagi kita yang menginginkan syafaatnya, yang bahagia dengan kelahirannya Kanjeng Nabi, sosok manusia yang agung, yang memberikan contoh yang baik, yang akan memberikan pertolongan, syafaat kelak di yaumil qiyamah, wajar untuk menyambut kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya. Walaupun mungkin ada sebagian orang kelompok sana menganggap Maulid Rasul itu bid'ah. Bagi saya itu satu kebaikan. Satu kebaikan. Ya. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, berbeda dengan kita, anak-anak kita sudah diberikan contoh ulang tahun. Kalau anak-anak kita ajarkan ulang tahun, nah itu baru nggak benar. Tapi kalau menyambut kelahiran Rasul, Maulid Rasul, baik. Salah satu ciri orang yang cinta kepada Rasul pasti akan memuliakan, termasuk memuliakan hari kelahirannya. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, itu untuk membuka kembali bahwa kita ada contoh yang baik, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking baiknya Rasul itu. Di dalam Quran itu disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin adzim, kata Allah. Sungguhnya engkau Muhammad sungguh memiliki akhlak yang mulia. Allah saja menyanjung Kanjeng Nabi. Dan bagaimana kita sebagai pengikut yang menginginkan mendapat syafaat, paling tidak kita ikuti contoh-contoh yang telah beliau ajarkan dan kita basahi, kita wiridkan zikir ala kulli hal setiap saat sebanyak-banyaknya bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mohon maaf, detik waktu masuk isya sudah tiba. Mungkin dalam kami menyampaikan ada hal yang tak berkenan dan mohon maaf. Kami tutup subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara wal jami'il muslimin muslimat mu'minina wal mu'minat rahmatullahi wa barakatuh. Ya qadil hajat radhiyallahu billahi wa muslimatina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
al-fatihah siratal benar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.